무슨 일 있어요, 요즘? Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Sweet and Sour yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Kai Baek Lee dan diperankan oleh Jackie Young, Jae So Bin, dan Crystal Jung. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang pria yang mengalami penyakit kuning atau hepatitis yang menyebabkannya masuk rumah sakit. Dan sesampainya di sana terlihat wajah pemuda ini sudah berwarna kuning kayak habis pakai masker kunyit yang langsung dari kunyitnya tanpa diolah. Dan nama pria tersebut adalah Heok. Ya begitulah, anjing susah kali ngomongnya. Sampai saat seorang perawat kawaii yang datang merawatnya di saat-saat tak sadar membuatnya berpikir kalau itu hanyalah khayalan semata. Keesokan harinya datang ortu dari Heok yang menjenguknya. Namun karena takut tertular membuat mereka menggunakan masker. Dan di saat perawat datang dikiranya perawat kawaii tadi yang akan datang. Namun malah seorang perawat tua yang galak merawatnya kali ini. Dengan kesan mengerikannya membuat Heok seakan kebingungan karena tadi ia dirawat oleh seorang perawat muda yang kawaii, tapi malah perawat tua yang galak. Setelah pemeriksaan harian selesai dan setelah keluarnya perawat tadi, membuat para pasien merasa parno akan penyakit milik Heok karena mereka kira penyakit itu akan menular, sehingga ortu Heok yang mendengar ocehan itu ikutan parno, lalu pergi meninggalkan anaknya sendirian di sana. Lalu terlihat beberapa chat dari Heok dengan temannya yang berniat menjenguk. Namun karena ikutan parno akan penyakit Heok, mereka pun membatalkan niatnya. Keesokan harinya terlihat perawat kawaii itu datang merawat Heok. Namun terlihat para pasien di sana mengomel karena takut penyakit Heok yang menular. Jadi mereka menyuruh agar tirai Heok ditutup saja. Dan setelah perdebatan itu, perawat kawaii pun memeriksa keadaan Heok dengan kasih sayang yang tulus, yang membuat Heok merasa senang berada di rumah sakit. Namun di suatu ketika di saat Heok bangun pada malam hari, ia pun melihat perawat tadi sedang berada di tangga darurat sambil nyebat santuy, yang membuat Heok terkejut. Ditambah lagi ia melihat sebuah cincin di tangan si perawat. Tapi untungnya cincin itu adalah cincin kelulusan saja. Mereka terus mengobrol sampai saat perawat tua memergoki mereka. Si perawat pun menuduh bahwa Heok yang nyebat, tapi Heok tidak keberatan dituduh karena ia berniat menolong si perawat dari masalah. Keesokan harinya si perawat pun meminta maaf atas kejadian semalam. Tapi karena seringnya ia bekerja lembur, membuat si perawat tidak dapat makan sampai memakan makanan Heok. Namun Heok malah menyukai keluguan dari si perawat, serta si perawat akan memanggil Heok dengan nama Heok. Ya kan namanya emang Heok, cuk, ya apalagi namanya. Namun di saat si perawat mencari kemana Heok pergi, ternyata Heok sedang nyebat santuy di tangga darurat, sehingga si perawat memarahinya. Dan dari sejak itu terlihat kedekatan mereka mulai tercipta. Sampai di suatu saat mereka berdua yang sedang makan bersama dirusakkan akan suatu suasana karena si Heok berniat untuk menyatakan perasaannya. Namun si perawat tidak menyukai hal itu, lalu pergi dari sana. Dan pada saat Heok sudah bisa keluar dari ruangannya, ia pun melihat si perawat dan memanggilnya dengan nama Daen. Daen pun melihat Heok namun tidak meresponnya, bahkan mengabaikan
memberikannya. Dan saat para dokter dan perawat berada di ruangan Heok untuk melihat perkembangan para pasien, terlihat Daen bersama dengan seorang dokter gendut yang membuat Heok kesal saat melihat dokter itu, yang dimana dokter ini terus berusaha mendekati Daen. Giliran pemeriksaan Heok, dan di saat dokter menyatakan kalau ia boleh pulang sehari atau 2 hari ke depan, membuat Heok terkejut karena ia masih belum ingin pergi dari sana, yang membuatnya memberikan alasan bahwa ia masih sakit. Namun dokter tidak buta dan melihat Heok sudah sehat. Oleh karena itu, Daen pun dimarahi oleh perawat tua karena membuat Heok memberikan alasan agar tidak disuruh pulang. Dan karena sudah tahu dirinya akan dipulangkan, Heok pun mencoba mencari cara untuk tidak berpisah dengan Daen. Namun di saat ia menunggu sambil membawa bunga, yang datang ternyata perawat tua. Sabar brother. Dan sampai keesokan harinya Daen masih juga tidak kelihatan, yang membuat Heok kesal karena di hari terakhirnya di sana tidak dapat bertemu dengan Daen. Sampai suatu saat ia dengan barbar mencari nomor telepon Daen di daftar perawat. Namun belum semua nomor ia hafalkan sudah datang si perawat tua, yang membuatnya mencari alasan berupa menjenguk teman sekamar pasiennya dulu, padahal tidak akrab. Ketika di rumah, Heok terus mencari nomor Daen, dan di saat sudah menemukan nomor itu, Heok pun menanyakan pendapat Daen kepada dirinya, yang terlihat tidak memandang Heok sebagai seorang pasien saja. Namun lebih dari itu, bahkan Heok menyatakan perasaannya kepada Daen. Dan jawaban dari Daen adalah mengundang Heok ke tempatnya karena ia sedang sendirian. Bau-bau nih. Mendengar hal itu, Heok pun langsung dengan cepat secepat roket yang sedang OTW ke bulan. Bahkan The Flash pun dikalahkan. Ia pun sampai di sana, bahkan membawa martabak spesial. Heok pun dipersilakan masuk ke sana, namun suasana menjadi sangat awkward hingga membuat Heok tidak enak diam di sana. Lalu berniat untuk pamit, namun Daen mengajak agar Heok menginap di sana. Anjing, kesempatan langka sekali itu, gasken brother. Yang sudah pasti Heok hayu. Heok pun tidur bersama dengan Daen seranjang lagi. Bahkan bangsyatnya tangan dari Heok asal menyentuh gunung kembar di sana anjing. Tapi Daen melarang tangan Heok masuk ke kawah gunung. Keesokan harinya Heok yang sudah bangun pun memperbaiki lampu di sana, lalu membuat sup rumput laut, yang membuat Daen menangis karena terharu akan hal itu, lalu berterima kasih kepada Heok dan mencipoknya. Namun karena terlalu sangnian, hampir membuat mereka melakukan hal yang ditunggu-tunggu. Tapi untungnya Daen bisa menghentikan hal tersebut. Ya, kecewanya aku anjing. Oleh karena semua kejadian itu membuat kedekatan mereka berdua mulai merekat layaknya lem. Hingga di suatu saat, Heok yang melihat Daen didekati oleh dokter gembul waktu itu membuatnya kesal dan memanggil Daen layaknya pacar. Mereka berdua terlihat terus-menerus mengalami kedekatan sampai-sampai Daen mengajak Heok pergi ke Pulau Jeju untuk merayakan hari Natal di sana. Namun sekiranya di sana, Heok mencoba mencari baju couple, namun karena badannya yang tidak support membuat mereka skip akan ide baju couple itu. Dan karena hal itu, Heok tidak mau makan makanan manis demi berusaha mengurangi berat badannya. Kemudian Daen pun membelikan Heok sebuah sepatu yang mirip dengannya, dan karena hal itu Heok sangat berniat untuk menguruskan badannya dan akan membuktikannya. Akhirnya Heok berhasil menguruskan dirinya sampai terlihat tampan mbak artis Korea. Ini kan emang artis Korea, cuk. Bahkan ia sudah tinggal dengan Daen. Mereka menjalani kehidupan bersama dengan mesranya. Dan pada saat di kantor, Heok mendapatkan undangan untuk bekerja di suatu perusahaan besar yang direkomendasikan oleh bosnya. Dikarenakan hal itu, Heok pun menceritakan hal itu kepada Daen. Namun tanggapan Daen tidak terlalu senang karena Heok memutuskan hal itu sendirian tanpa persetujuan bersama. Di saat Daen pulang kerja, Heok pun menjemputnya dengan mobil baru miliknya. Namun di saat ia melihat dokter gembul yang saat itu sedang mendekati Daen, Heok pun memanggil Daen sambil menyombongkan dirinya. Setelah masuk, Heok pun memberikan cincin baru kepada Daen untuk menggantikan cincin kelulusan Daen yang hilang waktu itu, serta berjanji setelah pulang kerja ia akan pulang menemui Daen setiap harinya. Di keesokan harinya mulailah
awal kerja Heok yang diawali dengan kemacetan, serta terlihat para pegawai lama sedang bersiap-siap jalan karena bangunnya kesiangan. Heok yang melihat hal itu pun meremehkan mereka bahwa makanya siapin diri dari awal. Dan setelah sampai di kantor, Heok pun disambut oleh seorang om-om memakai jas putih yang menuntunnya ke sebuah pertemuan karyawan. Dan di sana Heok dibuat terkejut karena ia kira dirinya saja yang akan diundang magang. Namun ada seorang lagi, yaitu wanita kawaii juga bernama Boyong. Serta Boyong datang dengan tatapan sinis akan kematian, sampai-sampai membuat Heok merasa aneh dengan kehadirannya. Di awal pekerjaan terasa tidak nyaman bagi Heok, sampai-sampai membuatnya curhat dengan Daan. Daan pun memberikan saran agar Heok mulai mendekatkan diri dengan para pegawai di sana. Dan keesokan harinya ia pun mengikuti perkataan Daan dengan cara memberikan kopi gratis kepada pegawai lainnya. Namun Boyong yang nyelonong datang berniat membantu. Awalnya Heok menolak, namun diserobot begitu saja sampai ke bos-bosnya juga diberikan minum oleh Boyong yang padahal itu minuman dari Heok. Heok pun meminta supaya namanya juga tercantum karena ia yang beli kopi itu. Tapi Boyong merasa tidak bersalah akan hal itu yang membuat Heok kesal sampai ke ubun-ubun. Di saat Heok bekerja, Boyong kembali mengganggunya, tapi untungnya rencana tersembunyi miliknya tidak ketahuan. Dan karena diganggu tadi membuat bos memanggil Heok karena ia kira Heok telah membuat kesalahan pada pekerjaannya, yang ternyata Boyonglah yang mengadu pada si bos. Anjing cepu bangsa. Dan karena hal itu kekesalan Heok mulai memuncak ke roh-rohnya, bahkan ke kodam-kodamnya. Ditambah Boyong memasukkan permen ke mulut Heok yang tambah membuatnya kesal karena ia tidak suka makanan manis. Ya, lebih tepatnya menghindari makanan manis agar ia tidak gemuk lagi. Semua kejadian yang mengesalkan itu dicurhatkan kepada Daan, hingga Daan menawarkan agar mereka pergi ke Jeju lagi untuk Natal. Tapi Heok tidak menghiraukan Daan saat itu dengan alasan ingin membalas perbuatan dari Boyong. Keesokan harinya di saat rapat paripurna, konsep dari tim Boyong mendapatkan perhatian yang bagus dari pemilik perusahaan. Tapi Heok langsung memberikan keberatan akan struktur itu karena strukturnya dapat hancur terkena banjir. Yang alhasil Boyong bekerja keras agar struktur bangunannya dapat bertahan dari apapun. Dengan sedemikian macam counter yang diberikan oleh Heok membuat Boyong kelelahan sampai-sampai makan pun belepotan dan harus bermalam di kantor hari itu. Sesampainya Heok di rumah, ia pun akhirnya senang karena bisa membalaskan dendamnya dan langsung tertidur pulas di atas Daan. Keesokan harinya di kantor, Heok yang baru datang dikagetkan dengan sebuah sosok Boyong yang sudah lusuh berantakan karena kerja lembur. Sampai di rapat, bos pun mencium bau yang sangat dari Boyong, dan hari ini pula Boyong harus lembur agar dapat menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga Heok. Namun di tengah-tengah kerja, lampu kantor tiba-tiba mati. Heok pun mencoba memanggil orang-orang kalau di sana masih ada orang. Namun tiba-tiba datang seorang om-om berbaju putih yang memberikannya wejangan seperti ingin menjodohkannya dengan Boyong. Namun karena masih kuat iman, ia pun tidak menghiraukan wejangan bodoh itu. Dan di saat Heok kembali ke office, ia menyuruh agar Boyong tidak melakukan dua hal secara bersamaan. Tapi Boyong langsung mengomel kesal karena semua ini ulah Heok yang membuatnya tidak dapat pulang. Setelah cukup dengan omelannya, Heok pun memberikan bantuan tentang struktur itu. Dan keesokan harinya struktur itu pun diapresiasi oleh bos besar, yang alhasil mereka merayakan keberhasilan itu dengan makan malam satu kantor. Namun karena Boyong mabuk di depan bosnya, membuat Heok membawa Boyong pergi karena membuat malu. Dan di saat pulang, Heok kembali terjebak macet. Dan sesampainya di rumah Daan, ternyata Daan masih bekerja dan lembur. Jadi di rumah tidak ada siapa-siapa. Serta Daan meminta agar bohlam di rumah supaya diganti. Namun Heok yang sudah kecapean malah men-skip permintaan itu lalu tidur. Ketika berada di kantor, Boyong yang sudah wangi pun memberitahu Heok entah dengan niat apa untuk ngasih tahu bahwa Anda wangi. Namun Heok tidak menghiraukan hal itu, dan datanglah bos mereka yang menyuruh mereka berdua untuk menangani pekerjaan dari sebuah tim karena si bos sudah muak dengan kinerja mereka. Para tim yang mendengar hal itu pun merasa terroasting akan perkataan bosnya. Namun mereka berdua tidak memperdulikan hal itu. Seiringnya mereka berdua lembur, membuat Daun merasa khawatir dengan kondisi Heok. Sedangkan Heok terlihat care dengan Boyong yang sangat ceroboh. Hingga di suatu malam, Heok yang lembur kerja bersama Boyong melihat Boyong tertidur lelah. Heok pun berniat untuk menyelimuti Boyong
Boyong. Namun karena masih kuat iman, ia pun lebih memilih agar mengirim pesan kepada Daan. Dan pada saat rapat selesai, kinerja dari mereka berdua pun diapresiasi oleh bos besar dan mendapatkan respect dari para pegawai. Dan karena keberhasilan itu, Boyong pun mengajak Heok pergi makan malam. Namun di saat acara berlangsung, Daan tiba-tiba menelpon yang menanyakan keadaan Heok. Namun Heok malah berbohong kalau dirinya sedang makan malam bersama para bos, sehingga ia tidak bisa menolak tawaran mereka. Waduh, bibit-bibit perselingkuhan anjing dimulai dari bohong bangsat. Dan di saat bekerja, Heok merasa terkejut dengan hasil pekerjaan mereka. Tapi di saat lampu padam, Boyong tiba-tiba menggoda Heok. Namun karena masih kuat iman lagi dan tidak ingin cheating lebih dalam, ia pun memilih untuk pulang. Om-om waktu itu pun mencoba menghentikan Heok. Namun Heok bomat atau bodoh amat dan berhasil melarikan diri. Sesampainya di rumah, Heok dengan Daon pun mengalami sedikit debat tentang pembuangan sampah. Namun ketika Daon berkata bahwa ia tidak datang bulan, Heok pun terkejut dan mengalah karena tanda-tanda cewek hamil yaitu datang bulan, bukan datang Pluto. Di keesokan harinya, Heok pun masih kepikiran dengan Daan karena Daan yang tidak datang bulan. Dan di saat Daan mengirim pesan kalau dirinya sudah ke dokter, Heok pun langsung menelpon untuk menanyakan kabar Daan yang ternyata Daan sudah mengalami kehamilan selama 4 pekan. Dan karena itu membuat mereka berdua memiliki beban pikiran. Sampai-sampai di saat Boyong membuka onigiri dan tak sengaja menjatuhkan onigiri itu, membuat Heok berteriak kepadanya, tapi ia berhasil mereda emosinya. Keesokan harinya di tempat kerja, tugas dari tim Boyong dan Heok mengalami penurunan, sedangkan Heok hari itu tidak masuk kerja dikarenakan ia pergi dengan Daan ke dokter untuk mengecek keadaan Daan. Namun di saat selesai, terlihat suasana menjadi suram yang pastinya ada yang tidak baik saat pengecekan tersebut. Di saat sampai rumah, awalnya Heok berniat untuk di rumah dengan Daan. Namun karena tempat kerja menelponnya, membuat pikiran Heok kacau. Namun Daan yang mengetahui hal itu mencoba untuk merelakan Heok untuk bekerja. Heok pada awalnya tidak mau pergi, namun entah kenapa di pikirannya berniat untuk pergi, yang akhirnya ia pun jadi meninggalkan Daan sendirian di rumah. Selama bekerja, Heok sama sekali tidak bisa fokus dan memilih untuk pulang lebih awal. Mulai dari jalan macet hingga sampai di rumah, tetap saja membuatnya tidak mood untuk melakukan aktivitas. Dan di keesokan harinya, dunia serasa lambat dan sangat melelahkan baginya. Jadi di saat Heok berada di rumah, ia hanya menghabiskan waktunya untuk tidur. Namun itu masih belum cukup karena di saat jalan macet, ia masih kelelahan hingga tertidur. Begitu juga di kantor serta pulang dari kantor, Heok selalu tertidur baik saat bekerja dan saat berada di parkir. Dan saat berada di rumah, ia hanya menghabiskan waktu dengan tidur tanpa memperdulikan Daan. Di keesokan harinya, Heok pun terlambat dan menjadi pekerja yang kesiangan. Makanya siapin diri dari awal. Begitulah perkataan Heok sebelumnya, yang menyebabkan Heok dimarahi oleh bosnya karena performanya menurun. Dan di malam harinya, Heok tak sengaja ketiduran lalu berniat untuk pulang saat itu. Namun Byong langsung duduk di pangkuan Heok. Waduh. Lalu menjelaskan kalau kinerja mereka menurun beberapa hari kemarin. Dikarenakan hal itu, Boyong meminta supaya agar mereka lebih fokus kepada pekerjaan, agar mereka tidak dimarahi oleh bos lagi. Dan karena ajakan dari Boyong tadi, Heok pun memilih agar lembur lagi, yang membuat Daan menjadi sendirian di rumah. Keseharian Heok terasa berbeda saat bekerja sama dengan Boyong, sampai lupa waktu. Dan di saat pekerjaan mereka selesai, Heok pun diajak oleh Daan untuk pergi ke suatu tempat. Namun di seperjalanan serta sesampainya di tempat itu, Heok memberikan kesan tidak semangat dan cuek, yang membuat Daan tidak mood lagi berada di sana. Dan ketika di mobil, Daan pun menangis lalu menjelaskan unek-uneknya, yang dimana ia berpikir kalau Heok itu sebenarnya lelah bersama dirinya. Heok yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menenangkan hati Daan. Namun entah kenapa sifat Heok sangatlah berubah dari sifat yang dulu. Sampai di saat Heok mencoba untuk mengusap air mata Daan, ia pun tak sengaja menyebutkan nama Boyong, yang membuat Daan terkejut saat Heok mengatakan
mengatakan hal itu, mereka pun pergi dan ketika di jalan, Hyuk mencoba untuk mencairkan suasana dengan cara mendengarkan radio. Tapi radio sedang menyiarkan berita pembunuhan karena selingkuh, sehingga hal itu membuat suasana semakin tak beraturan sehingga Daan berniat untuk turun. Namun Hyuk mengajaknya membeli makanan dan di saat memesan, Daan pun bertanya siapa Boyong tadi dan perdebatan pun tak terelakkan hingga di saat kecurigaan dari Daan mulai terlihat, membuat Hyuk kesal dan membawa Daan pulang, tapi makanannya tidak dibawa, lalu meninggalkannya begitu saja. Dan sejak saat itu dunia terasa kelam tak berwarna, baik dari dunia Hyuk serta Daan. Hingga di suatu ketika Hyuk mendapatkan paket dari seseorang yang dimana itu adalah cincin pemberian Hyuk kepada Daan. Namun itu dikembalikan dan karena hal itu Hyuk pun memiliki beban pikiran berlebih akan kehidupannya. Hingga di saat malam harinya Hyuk yang sudah tidak bisa berpikir lurus lagi langsung mencipok-cipok Boyong. Dan karena itu hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat sampai mereka berdua menyewa hotel dan melakukan perkembangbiakan. Waduh, anjing. Emang perselingkuhan itu tidak baik, jangan ditiru. Kedekatan mereka terus terlihat sampai saat Daon tidak memberikan kabar lagi kepadanya, membuat makanan yang dibawa oleh Boyong menjadi hambar. Pengkonfirmasian tiket perjalanan mereka ke Jeju terus muncul yang membuatnya kebingungan karena Daon tidak membatalkan perjalanan tersebut. Tibalah saatnya presentasi akhir dari bos besar yang ternyata malah tidak memberikan apresiasi kepada mereka berdua, melainkan tim yang sebenarnya tugas mereka hanyalah menjilat bosnya atau lebih tepatnya caper lah. Ketua dari tim itu pun mengundang mereka berdua untuk join ke party mereka nanti malam. Dan di saat berada di party, bosnya pun menghadiahkan tiket untuk pergi ke Pulau Jeju selama 5 hari bagi para pemenang. Sedangkan Hyuk terlihat sedang mengecek sosmednya dan menemukan Daan ternyata sudah update status kalau ia berada di Jeju saat ini. Mengetahui hal itu dan tersadar akan kesalahannya, Hyuk pun langsung mencari cincin yang dikembalikan oleh Daan. Dan di saat kembali, om-om waktu itu pun datang. Namun ia tidak menghambat lagi, tapi mengucapkan selamat tinggal kepada Hyuk. Sampailah ia di bandara dan Hyuk melihat Daan. Dan di saat ia berlari untuk menemui Daan, ia pun menabrak seseorang. Daan pun mendekati mereka, namun ia tidak menolong Hyuk, tetapi orang di sampingnya yang dimana itu adalah Hyuk gendut. Apa yang terjadi, cuk? What? Dan dari sini kita terasa ditampar, dihempas dan diseret laut oleh kebenaran yang dimana 3 bulan lalu datang seorang pasien yang bernama Lee Jang Hyo, yaitu orang gendut di awal film. Dan 1 tahun 7 bulan yang lalu datanglah Jang Hyo. Anjing, namanya kembar, cuk. Cuman beda Lee aja bangsat. Yang kita lihat dari pertengahan film sampai akhir tadi, yang sebenarnya adalah kekasih awal dari Daan. Dan dari sini kita diperlihatkan bagaimana semua perjalanan di belakang layar, mulai dari kebahagiaan yang dialami oleh mereka berdua, kelelahan karena kerja lembur, kedekatan Daan dengan Hyuk gendut, dan pertengkaran dari Hyuk dengan Daan. Hingga di suatu saat kebenaran pun terungkap, yang dimana Daan mencari orang lain di belakang Hyuk, dan orang itu memiliki nama yang sama dengannya. Hal itu membuat Hyuk kita kebingungan serta terkejut karena mengetahui kebenaran ini. Kembalilah ia ke party dengan perasaan kesal karena selama ini ia diselingkuhi. Tapi ya Anda juga selingkuh, jadi apa bedanya bangsat? Dan di lain sisi Daan pun merasa dirinya juga salah hingga membuatnya memiliki beban pikiran di otaknya. Dan film pun selesai di sini. Belum selesai, Anda kena tipu. Termasuk saya yang juga kena tipu oleh film ini. Dan di akhir film kita diperlihatkan Hyuk yang baru sampai di party. Dan di sana ia bertemu dengan Boyong yang menang tiket untuk pergi ke Jeju. Namun Hyuk mencoba untuk mengingat kesalahan dari beberapa kejadian dalam hidupnya yang lalu dan berpikir kalau sebuah ini berawal dari bos lamanya yang merekomendasikan dirinya ke perusahaan besar. Ya juga sih anjing, dalang dari semua ini gara-gara bosnya dulu. Coba ia tidak direkomendasiin sama si bos, pasti hubungan Hyuk dan Daan masih bertahan dan tidak ada cheating di antara mereka. Ya emang sumber masalahnya si bos, emang bosnya itu anjing banget. Hyuk pun meminta Boyong untuk tidak pergi ke Jeju serta berniat untuk melamar Boyong. Namun Boyong menolak pernyataan itu dengan alasan belum siap, yang membuat hidup dari Hyuk berantakan. Dan film Sweet and Sour pun selesai. Ini benar-benar selesai.
Bangsa ceritanya anjing. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Sweet and Sour. Film yang sangat bagus banget menurut gua. Karena plot twistnya itu sangat wadaw sekali aja. Salahnya sutradara film ini menggiring kita, yaitu penonton, bahwa Yok gendut itu emang berubah jadi kurus. Ya, jadi ya begitulah. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jika kalian sedang lelah akan pekerjaan, janganlah membawa atau melampiaskan ego kalian yang sudah lelah ke orang lain. Cobalah untuk tenang dan bersantai agar kalian dapat berpikir jernih atau mulailah sebuah obrolan dan curhat tentang masalahmu kepada orang lain. Maka kalian akan terhindar dari beban pikiran kalian. Dan yang paling penting, jangan selingkuh. Udah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.